Memang pelayanan kita ini 1 kali 24 jam. Daerah pemilihan di Provinsi Lampung, Pak, apakah ada perubahan pada sisi dapilnya ataupun kursinya, Pak? Ya, jadi kalau untuk daerah pemilihan DPRD provinsi ya, DPR RI, itu daerah pemilihannya dia memang sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Tabi Pung. Halo teman-teman pemilih, apa kabar semuanya? Semoga teman-teman pemilih selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya Eka Agustina, selamat datang dan selamat bergabung di program Ngopi Virtual Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Waikanan. Perlu teman-teman pemilih ketahui, ngopi virtual ini adalah ngobrol pintar tentang pemilu dan pemilihan, yang mana program podcast ini adalah salah satu bagian dari kegiatan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Ngopi virtual ini adalah podcast edisi perdana KPU Waikanan, dan saat ini bersama saya telah hadir para narasumber yang sangat spesial, yaitu Ketua KPU Provinsi Lampung, Bapak Erwan Bustami. Selamat datang, Pak. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah. Dan Ketua KPU Kabupaten Waikanan, Bapak Refki Darmawan. Selamat datang, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana Pak kabarnya, Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Suatu kehormatan bagi kami, Pak Erwan, sudah hadir di podcast KPU Waikanan. Harapannya apa yang akan disampaikan dapat bermanfaat kepada masyarakat, khususnya tentang kepemiluan. Oh ya, Pak. Sebelumnya Bapak sudah pernah jadi narasumber di Metro. Oh, di Metro ya, Pak ya. Pertama kali di Metro ya, Pak ya. Yang kedua. Ini yang kedua kali. Menurut Bapak nih, Pak, bagaimana Pak penilaian podcast KPU Waikanan ini, Pak? Ya, alhamdulillah yang pertama bahwa saya tentunya mengapresiasi ya, mengucapkan selamat atas di launchingnya hari ini podcast KPU Kabupaten Waikanan ya. Mudah-mudahan podcast KPU Kabupaten Waikanan ini dapat menjadi salah satu sarana memberikan informasi yang positif ya terhadap masyarakat atau pemilih di Kabupaten Waikanan, dan ini tentunya luar biasa ya podcast KPU. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat, semoga sukses podcastnya bisa berjalan ya, apalagi kita sudah memasuki tahapan pemilu serentak tahun 2024. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Pak atas penilaiannya. Tentunya ini adalah hasil kerja keras dari rekan-rekan bersama, tentunya atas izin dari pimpinan KPU yang sudah direncanakan dari bulan-bulan lalu. Akhirnya podcast ini bisa diluncurkan langsung oleh Bapak Ketua KPU Provinsi Lampung sebagai narasumber ya. Sebelum kita ngobrol tentang kepemiluan, saya mau tanya dulu nih ke Pak Refki. Sebenarnya Pak, tujuan ngopi virtual ini apa sih, Pak? Ya, ini ngopi virtual ini kita memang sebagai sarana tadi ya, edukasi, informasi tentang kepemiluan bagi masyarakat Waikanan khususnya dan umumnya Lampung dan Indonesia. Kenapa milih podcast, Pak? Ya, karena kita sosialisasi ini kan harus mengikuti juga perkembangan zaman. Kita tahu podcast ini lagi ngetrend lah, hits, dan memang bukan hanya tokoh nasional atau artis, nah kita juga memanfaatkan ini untuk sarana sosialisasi. Dan podcast apa aja sih Pak media sosial yang digunakan KPU Waikanan ini untuk sosialisasi pendidikan pemilih, Pak? Ya, memang kita dari 2015 ya sudah membuka media sosial seperti website, ketika itu Facebook, Instagram, dan akhir-akhir ini kita prioritaskan ke TikTok, Instagram. Kemudian juga memang kita ada acara ngopi yang secara langsung ketemu masyarakat itu untuk sosialisasi. Jadi lengkap ya Pak ya medianya, Pak ya. TikTok apalagi sekarang lagi viral gitu ya Pak ya. Terus ini kan ngopi virtual, brand name-nya itu kan ngopi ya Pak ya. Sebenarnya asal mula ngopi itu dari mana sih Pak? Kalau ngopi ini kan memang waktu di zamannya Pak Erwan ya, di KPU dari zaman Pak Erwan Waikanan, sudah di ini ya. 2017 ya. Kita launching pada tanggal 11 bulan 12. Mungkin Pak Erwan yang lebih mungkin Pak Erwan bisa nambahin ya Pak ya. Ya, jadi di tahun 2017 kan dulu saya divisi Parmas Sosdikli ya, dan SDM. Jadi bahwa inspirasinya sebenarnya di ruangan Pak Refki. Kita ingin
bersosialisasi terhadap masyarakat, tapi dalam kondisi rileks dan santai. Apa sebenarnya yang harus kita lakukan? Ya sambil ngopi. Ngopi. Jadi di tahun 2017 kita rancang nih program ngopi, dan 2018 itu kita launching. Kita launching di untuk Kencana ya. Jadi kita mengundang, ada karena waktu itu yang pada pemilu yang lagi banyak dibahas adalah terkait dengan kampanye pemasangan alat peraga sosialisasi dan kampanye yang banyak dipasang di pohon-pohon. Jadi kita ingin kampanye ini lebih baik ya, go green ya. Dia menginginkan situasi yang berbeda. Nah, sehingga kita buatlah acara ngopi launching ini di Umpu Kencana ya. Dan kita melaksanakan event beberapa kali ngopi-ngopi ya dengan masyarakat. Jadi tempatnya santai-santai, ada di pinggir sawah, pernah di Banjir, di Rebang Tangkas pernah ya, di Curup yang sekarang Curupnya terjunnya sudah booming ya. Lalu di Kasui kita pernah melaksanakan, di Bahuga pernah. Ngopi ini sebenarnya inspirasinya kita ngobrol tentang kepemiluan tapi rileks dan santai. Dia lebih mengenal terhadap konstituen pemilih. Berarti emang sudah dari dulu ya Pak ya, ada dicetuskan. Ya, kalau sekarang sudah banyak ngopi-ngopi, program ngopi-ngopi di penyelenggara pemilu dari struktur kelompok masyarakat banyak tuh kalau kita buka YouTube. Sebenarnya KPU Waikanan sejak 2017 sudah duluan. Ngopi. Oh iya. Ngomong-ngomong tentang kopi, silahkan Pak diminum dulu. Diminum dulu. Baik, terima kasih. Kita kembali lagi tentang pemilu nih Pak. Kan tahapan pemilu kan sudah di-launchingkan pada 14 Juni 2022 yang lalu ya Pak ya. Gimana nih Pak persiapan KPU Provinsi Lampung dan KPU Kabupaten Kota di Provinsi Lampung untuk kesiapan pemilu 2024 mendatang? Iya, jadi memang sejak 14 Juni lalu ya KPU RI resmi meluncing tahapan dan jadwal. Jadi berbeda nih, kalau dulu tahapan program dan jadwal, kalau sekarang tahapan dan jadwal pemilihan serentak tahun 2024. Jadi di peraturan KPU ini dia sifatnya masih universal, tapi nanti ada turunannya petunjuk teknis ya. Misalnya diatur secara rigid program tahapan pemilu serentak tahun 2024. Nah, kesiapan kita dalam menyelenggarakan pemilu di tahun 2024 karena KPU provinsi ini sifatnya koordinator ya, supervisor ya, dan dia implementator termasuk teman-teman kabupaten. Jadi regulasi ini yang mempersiapkan KPU RI semua. Nah, kita mengkonsolidasi KPU di 15 kabupaten kota ya, baik komisioner maupun sekretariat ya. Terakhir ada pelatihan tata kelola pemilu tingkat dasar yang dilaksanakan oleh KPU RI dalam rangka mengkonsolidasi kualitas teman-teman sekretariat untuk menunjang fasilitasi melakukan pelayanan ya dalam rangka menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Dan sampai dengan hari ini sumber daya manusia di KPU ya itu ada 249 sekretariat, 75 komisioner, dan PPN kita ada 168 orang. Nah, ini seolah mudah-mudahan siap menyelenggarakan pemilu ya. Nah, selain itu juga di KPU provinsi dan kabupaten kota selain memperkuat sumber daya manusia, juga infrastruktur sarana dan sarana fasilitas. Ya, alhamdulillah sampai dengan hari ini di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung semua kantor ya yang dipinjam pakaikan selama ini sudah milik KPU semua. Jadi sudah dihibahkan oleh pemerintah daerah. Pinjam pakai kantor ya, kecuali Lampung Selatan dan Lampung Barat. Lampung Selatan kantornya karena punya Kementerian PUPR. Kementerian PUPR jadi sekarang sedang diurus oleh KPU RI. Lampung Barat dia mendapatkan hibah tanah dan bangunan ruang rapat ya, tapi yang dipinjam pakaikan tidak dihibahkan oleh pemerintah daerah. Di 4 daerah seperti Pesawaran ya, Mesuji, Kabupaten Tulang Bawang Barat dan Pesisir Barat itu mendapatkan hibah tanah dan ada bangunannya ya. Ini dalam rangka mempersiapkan penyelenggaraan pemilu tahun 2024 dari segi infrastruktur. Lalu fasilitasi di kantor ya sekretariat sudah melakukan pembenahan ya. Dari fasilitas, sarana dan prasarana, ruang rapat dan lain sebagainya kita persiapkan agar KPU yang tagline-nya melayani peserta dan pemilih itu ketika peserta pemilih hadir KPU itu bisa nyaman, kita bisa menyelenggarakan tahapan itu dalam rangka persiapan. Tapi sampai dengan hari ini memang tahapan-tahapan itu masih terpusat di
tingkat nasional. Jadi KPU provinsi dan kabupaten kota sampai hari ini kewajibannya adalah melakukan sosialisasi kepada masyarakat bahwa tahapan sudah dimulai, kepada peserta, lalu berkoordinasi dengan stakeholder yang ada. Karena pemilu ini kan bukan tanggung jawab KPU saja ya, tapi kita berharap bahwa ada kegotong royongan, ada pemerintah yang support di sana, ada TNI Polri yang support di sana, mitra kita Bawaslu, lalu ada stakeholder lain yang di daerah yang harus dikonsolidasi oleh teman-teman KPU. Sekarang KPU provinsi, KPU kabupaten kota sedang mengkonsolidasi. Mudah-mudahan kita siap ya di Provinsi Lampung menyelenggarakan pemilu tahun 2024. Untuk KPU Kanan nih Pak, gimana Pak persiapannya? Iya, kalau kita memang sudah mengikuti juga ya seperti dari pusat dan provinsi peningkatan SDM, dan sekretariat juga tentang tata kelola kepemiluan. Selain itu juga kita mencoba membedah-bedah regulasi yang ada, dan yang pasti salah satu untuk mempersiapkan kita menghadapi kepemiluan ini badan juga harus sehat. Jadi KPU kami ini setiap Jumat ini Pak Irwan ada senam. Apa benar Pak ada penambahan jam kerja Pak di KPU ini Pak? Iya, Pak itu di KPU RI ini mengeluarkan surat edaran nomor 5 tahun 2022 ya tentang penambahan jam kerja ini jadwal piket. Jadi memang pelayanan kita ini 1 kali 24 jam. Mungkin Pak Irwan lebih bisa menjelaskan itu Pak Irwan. Mungkin bisa ditambahin ya, kita ini sebenarnya selama ini ketika tahapan pemilu atau pemilihan masuk itu kita kerjanya sudah tak terjadwal lagi karena kita harinya hari kalender dan itu 24 jam. Ini sudah kita lakukan, tapi ini dalam rangka tertib administratif memang ada surat terbaru edaran dari KPU yang disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Waikanan, dan ini sudah kita implementasikan ya di Satker KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten Kota. Jadi kita setiap harinya ada yang tiket sampai dengan 24 jam. Betul. Karena kita harus memberikan pelayanan secara maksimal. Ini yang di kantor. Yang di rumah-rumah misalnya tidak piket, HP-nya, WhatsApp-nya tidak boleh mati. Jadi 24 jam harus aktif. Standby ya Pak? Iya. Jadi dimanapun kita berada, kita tetap bekerja 24 jam. Jadi 24/7 untuk KPU ya Pak? Iya. Mantap ya. Ya, tapi insya Allah mudah-mudahan 24 jam kita layani dengan integritas dan bahagia bersama KPU. Ya. Teman-teman pemilih, kita kembali lagi ke podcast KPU Kanan. Lagi Pak tentang kepemiluan nih Pak. Belum lama ini kan KPU RI telah mengeluarkan PKPU 3 tentang jadwal dan tahapan ya Pak ya. Bisa dijelaskan Pak isi dari PKPU 3? Ya, jadi seperti yang disampaikan tadi bahwa PKPU 3 tentang tahapan dan jadwal pemilihan umum serentak tahun 2024 kan masih bersifat universal ya. Di tahapan ini dimulai di 14 Juni tahun 2022 ya. Jadi beberapa hari yang lalu tahapan dimulai. Nah, yang dilakukan pertama kali adalah kita akan melakukan sosialisasi tentang tahapan penyelenggaraan pemilu yang ini kepada pemilih ya, kepada masyarakat dan seluruh stakeholder. Nah, tahapan ini dimulai dari tanggal 29 Juli nanti. Jadi nanti setelah tanggal 14 di KPU RI itu domainnya adalah melakukan perencanaan, regulasi, ya, sosialisasi. Lalu 29 itu akan diumumkan pendaftaran partai politik ya, pendaftaran partai politik. Lalu tanggal 1 akan dimulai pendaftaran partai politik. Nah, pendaftaran partai politik ini dia di nasional ya, terpusat. Jadi nanti partai-partai politik itu akan mendaftarkan partainya kepada KPU di tingkat pusat ya. Sampai dengan hari ini karena KPU sudah bisa partai politik sudah bisa mengakses ya, mengakses sipol karena sudah dibuka oleh KPU RI. Sampai dengan hari ini sudah 21 partai politik ya yang sudah sudah memulai menginput datanya ke sipol. Nah, insya Allah mudah-mudahan nanti KPU provinsi dan kabupaten kota pasti akan mendapatkan data-data yang akan dilakukan verifikasi. Misalnya data kepengurusan partai politik ya, lalu administrasi surat keberadaan sekretariat partai politik ya. Jadi kalau partai politik yang dia lulus parlemen threshold ya, ada 9 partai kemarin pemilu 2019, verifikasinya administratif dilakukan oleh KPU RI di tingkat nasional ya, dan mereka
bisa juga migrasikan data sipol di tahun 2019 lalu ke sipol yang tahun 2024 dengan meminta permohonan kepada KPU RI. Migrasi data termasuk keanggotaan. Nah, domainnya di KPU RI ya. Tapi ada juga partai politik yang berbadan hukum yang mendaftarkan partainya ke KPU, nanti di tingkat provinsi dan KPU kabupaten kota dilakukan verifikasi selain administratif juga faktual terhadap kepengurusan, memperhatikan keterwakilan 30% perempuan, lalu terhadap keberadaan sekretariat, apakah milik, sewa dan sebagainya, lalu rekening partai politik. Di kabupaten kota selain hal ini nanti akan ada verifikasi faktual juga terhadap keanggotaan partai politik yang setiap kabupatennya itu ada 1.000 keanggotaannya minimal atau 1/1000. Nah, ini dilakukan verifikasi nanti insya Allah mudah-mudahan di tanggal 14 Desember itu KPU RI akan menetapkan partai politik sebagai peserta pemilu. Nah, di akhir Desember juga untuk masyarakat yang akan mendaftarkan dirinya menjadi calon perseorangan DPD itu sudah diumumkan di akhir Desember penyerahan dukungan calon perseorangan yang nanti akan disampaikan ke KPU provinsi. Nah, tahapan berikutnya di tahun 2022 juga nanti dimulai di bulan Oktober sudah diterima DP4 daftar potensial pemilih. Jadi pemutahiran data pemilih dimulai Oktober 2022. Di tahun 2022 juga KPU kabupaten kota itu nanti akan mendapatkan DAK 2, daftar agregat kependudukan per kecamatan, sebagai dasar untuk menetapkan jumlah kursi anggota DPRD dan melakukan penataan daerah pemilihan. Itu dimulai di Oktober tahun 2022 juga. Nah, di tahun 2023 tahapan yang sangat krusial itu adalah pendaftaran calon anggota legislatif yang didaftarkan oleh partai politik di semua tingkatan itu dimulai di bulan April, lalu di bulan Oktober pendaftaran pasangan calon presiden dan wakil presiden, dan penetapan calon legislatif DCT-nya dan penetapan pasangan calon presiden dan wakil presiden itu ditetapkan di tanggal 25 November ya. 25 November itu ditetapkan dan 28 November itu sudah memasuki masa kampanye sampai dengan tanggal 10 Februari. Nah, 10 Februari itu nanti ditetapkan sebagai hari kampanye terakhir ya. 3 hari kemudian itu ada masa tenang dan tanggal 14 Februari itu masa pemungutan dan penghitungan suara. Nah, itulah tahapan-tahapan krusial. Tapi dalam proses tahapan ini juga ada tahapan lain, misalnya pengadaan dan distribusi logistik, ya, sosialisasi. Di tahapan-tahapan berangkaian ya sampai dengan hari H, dan pasca 14 Februari masih ada rekapitulasi di tingkat kecamatan ya, perolehan suara partai politik, nanti ada rekapitulasi di tingkat kabupaten, ada penetapan calon terpilih ya, ada persisihan hasil pemilu. Untuk calon presiden dan wakil presiden seandainya ada putaran kedua itu dilaksanakan di bulan Juni tahun 2024. Itulah rangkaian tahapan pemilu yang diatur di peraturan KPU nomor 3 tahun 2022. Seperti itu Pak tahapannya. Mantap sekali ya Pak, jawabannya sekali tarikan nafas. Jadi memang sudah banyak tahapan ya Pak ya, sebelum pencoblosan itu sampai setelah pemungutan suara juga masih ada tahapan lagi ya Pak, rekapitulasi. Ya. Jadi teman-teman pemilih, pemungutan suara itu tidak hanya tentang kampanye, tentang debat dan pemungutan suara aja, tapi 20 bulan sebelum pemungutan suara itu KPU sudah melaksanakan persiapan untuk pemilu 2024 ya Pak ya. Ya. Nah Pak, kan untuk 2024 itu kan ada pemilu dan pemilihan bareng ya Pak ya, 1 tahun itu ya. Nah pasti kan ada tahapan yang beririsan ya Pak ya. Ya, jadi untuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota memang sampai dengan hari ini kan KPU RI belum menetapkan peraturan KPU-nya ya, tapi jelas bahwa di pasal 201 ya Undang-Undang 10 tahun 2016 bahwa pemilihan kepala daerah serentak gubernur, bupati dan wali kota itu dilaksanakan di bulan November tahun 2024. Itu kuncinya, November 2024. Nggak akan bergeser bulannya. Nah, hasil RDP antara KPU, Bawaslu, DKPP dan pemerintah di Komisi 2 itu menetapkan kesepakatannya hari H pemilihan kepala daerah itu tanggal 27 November tahun 2024. Nah, KPU memang sudah mensimulasikan tahapan dan jadwal pemilihan serentak ya
draftnya sudah kita baca. Kalau kita lihat di draft ini, tahapan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota itu dimulai di 18 September, dimulainya dengan penandatanganan NPHD antara KPU dan pemerintah daerah di provinsi maupun kabupaten kota. Itu tahapan yang dimulai. Tapi memang tahapan-tahapan pasca itu kan baru sifatnya sosialisasi ya, mungkin ada kegiatan launching dan lain sebagainya. Kalau kita lihat di sana, di tahapan yang sangat krusial itu sudah masuk di tahun 2024. Memang ada irisan, tapi seolah tidak menjadi beban kerja ya penyelenggara di semua tingkatan ya, karena memang ada tahapan-tahapan yang memang space-nya memang waktunya maksimal ya, bisa dilaksanakan oleh KPU provinsi maupun kabupaten kota untuk penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Nah, sampai hari ini memang khusus KPU provinsi dan KPU kabupaten kota itu sudah merencanakan kebutuhan anggaran kebutuhan kita kepada gubernur, bupati, dan wali kota sudah serentak diserahkan tanggal 8 dan 9 Juni kemarin. Sudah kita serahkan. Nah, nanti tinggal akan ada rapat lanjutan tentunya antara KPU provinsi, kabupaten kota dengan TAPD masing-masing, dan nanti akan ada rapat koordinasi antara gubernur dan kepala daerah beserta KPU. Karena ini bersamaan penyelenggaraan pemilihan gubernur, bupati, dan wali kotanya, maka nanti akan ada peraturan gubernur yang mengatur tentang kebutuhan bersama penyelenggaraan serentak di Provinsi Lampung. Seperti itu Pak tahapannya. Ya berarti memang sudah diatur sedemikian rupa ya Pak, ya. Meskipun ada tahapan yang beririsan, ya semoga tidak ada permasalahan khususnya untuk penyelenggara ya Pak ya. Untuk Pak Refki nih Pak, berdasarkan pengalaman pemilu dan pemilihan sebelumnya, seperti kita ketahui bahwa situasi kondisi politik di Wekanan ini kan kondusif ya Pak ya. Iya. Strategi apa sih Pak yang digunakan selama ini? Ya, alhamdulillah di beberapa pemilu dan pemilihan waktu di zamannya Pak Irwan juga sudah melakukan upaya-upaya ya supaya di pemilu dan pemilihan itu berjalan dengan lancar dan aman. Kalau strategi kita yang pasti adalah terbuka ya, kemudian kita memang melakukan komunikasi yang baik, melayani dengan baik, itu adalah kunci dari keberhasilan sebuah pemilu atau pemilihan. Yang pasti juga menjaga integritas seluruh jajaran dari KPU kabupaten hingga kecamatan dan tingkat KPPS. Ya. Baik, terima kasih Pak. Untuk Pak Irwan nih Pak, untuk daerah pemilihan di Provinsi Lampung Pak, apakah ada perubahan pada sisi dapilnya ataupun kursinya Pak? Ya, jadi kalau untuk daerah pemilihan DPRD provinsi ya, DPR RI, itu daerah pemilihannya dia memang sudah diatur di lampiran 3 dan 4 yang Undang-Undang 7 tahun 2017. Jadi di sana itu sudah ditentukan daerah pemilihannya mana saja, jumlah kursinya berapa. Jadi KPU itu tidak ada kewenangan untuk melakukan penataan dan penetapan jumlah kursi. Tapi KPU kabupaten kota itu dia akan melakukan penataan ya, penetapan jumlah kursi yang berdasarkan data agregat kependudukan terakhir nanti. Berarti dia kalau didapatkan di bulan Oktober, maka dia data agregat kependudukan yang didapatkan triwulan semester pertama tahun 2022. Nah, berapa jumlah penduduk itu nanti akan ditetapkan jumlah kursinya berapa, ada rumusnya ya. Lalu daerah pemilihannya sekarang sudah ada daerah pemilihan di pemilu 2019. Bisa saja dia berubah daerah pemilihan ya, dengan alasan misalnya pertama ada pertambahan jumlah kursi. Yang kedua misalnya ada selain itu ada pemekaran ya kecamatan, karena dapil ini kan bisa terdiri dari kecamatan atau gabungan kecamatan. Ini bisa potensi dia dimekarkan atau berubah daerah pemilihannya, bisa saja. Misalnya di tahun 2019 ada juga daerah pemilihan yang misalnya dia letak batasnya geografisnya dia loncat, dapil loncat namanya, itu dikenal juga di pemilu sebelumnya. Ini bisa diperbaiki, tapi nanti pasti akan melibatkan masukan dan aspirasi dari stakeholder yang ada, partai politik dan lain sebagainya, memberikan masukan kepada KPU, nanti akan rapat bersama, nanti akan disampaikan opsinya kepada KPU RI melalui KPU provinsi. Yang menetapkan daerah pemilihan itu bukan KPU kabupaten, bukan KPU provinsi, tapi kewenangan KPU RI. Nanti KPU RI lah yang menetapkan daerah pemilihannya, seperti itu. Gitu ya Pak ya. Ya. Nah, ini pertanyaan terakhir nih untuk Bapak.
untuk KPU sebagai penyelenggaranya Pak, tolak ukur pemilu yang berkualitas itu yang seperti apa sih Pak? Ya, ya kita berharap bahwa pemilu ini berkualitas ya. Kalau di Provinsi Lampung alhamdulillah kita berkomitmen ya. Jadi beberapa hari yang lalu di Mahan Agung ada silaturahmi dan ramah tamah antara gubernur, seluruh Prokopimda, ada Pak Kapolda, ada Kabinda, ya ada yang mewakili dari Danrem, ya seluruh Prokopimda, seluruh ketua-ketua partai politik dan sekretaris partai politik ya. Nah, ada forum masyarakat dan ketua-ketua organisasi wartawan ya, itu dikumpul kita ramah tamah. Kita punya komitmen bahwa penyelenggaraan pemilihan umum di tahun 2024 dan pemilihan serentak kepala daerah 2024 di Provinsi Lampung ini harus berjalan aman dan kondusif itu dulu. Nah, kalau sudah aman dan kondusif, sekarang penyelenggaranya, saya sudah sampaikan di forum itu, KPU punya komitmen akan memberlakukan peserta pemilu itu secara adil dan setara. Nah, kalau sudah adil dan setara, maka akan ada kepercayaan peserta pemilu dan masyarakat kepada penyelenggara. Nah, kalau ini sudah ada kepercayaan, kita punya komitmen pemilu ini kondusif dan damai, pada saat nanti tahapannya sudah memasuki tahapan-tahapan sampai dengan memasuki kampanye, komitmen pesertanya melakukan kampanye secara bermartabat ya, memberikan program, visi, misi ya terhadap masyarakat sehingga masyarakat banyak pilihan ya. Nah, partisipasi pemilih ini kan dia kemarin di pemilu mencapai 81% ya, di pemilu tahun 2019. Pilkada kemarin kita mencapai 73,44% tahun 2020. Ini tinggi, tapi partisipasi ini nggak bisa dilihat dari segi kualitatif. Kualitasnya juga perlu diperhatikan juga. Nah, partisipasi masyarakat harus aktif di seluruh proses tahapan. Misalnya sekarang tuh kita ada pemutahiran tapi ini berkelanjutan DPP, masyarakat harus aktif dong di DPP ini kan. Nah, sehingga kualitas DPP kita bagus. Nanti pada saat pemilu datanya juga bagus, data DPT kita. Kalau masyarakat aktif. Nah, di proses misalnya nanti pencalonan partai politik, ya masyarakat harus bisa aktif juga mengawasi, bukannya pengawasnya, tapi ada pemantau, ada masyarakat. Dia bisa melihat, nanti kan DCS itu diumumin di publik tuh. Nah, ini track recordnya, ini persyaratannya. Masyarakat harus aktif mengawasi sampai dengan menjelang hari H, masa kampanye juga masyarakat aktif juga nih, jangan jadi peserta kampanye aja tapi tidak melihat program, visi, misi, melihat track recordnya harus diperhatikan. Jadi masyarakatnya aktif di semua proses tahapan, insya Allah mudah-mudahan kualitas pemilunya di Provinsi Lampung khususnya dan di Indonesia umumnya bisa outputnya bisa berkualitas seperti itu. Berarti teman-teman pemilih yang berkualitas itu dilihat dari kondusif ya Pak ya? Ya, itu salah satu indikatornya. Ya, kondusif, outputnya, percaya outputnya ya Pak ya, terus partisipatif dari masyarakat itu sendiri ya Pak. Dan yang terpilih, yang terpilih itu kualitasnya bagus juga lah ya. Yang memilih kan masyarakat. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin sekarang mohon untuk memberikan closing statement dan saran untuk KPW Kanan itu Pak. Ya, kalau KPW Kanan nggak perlu dikasih saran lagi ya. Tapi yang pasti bahwa saya mengucapkan selamat dulu dengan podcast ini. Terima kasih Bapak. Mudah-mudahan nanti KPU kabupaten kota lain juga bisa memiliki podcast ya, karena sekarang ini kan generasi milenial kita kalau diprediksi itu milenial sampai dengan generasi milenial dan Z itu di tahun 2024 itu bisa mencapai 60%. Dan pengguna media sosial ini juga hampir mencapai 80%. Nah, arus informasi ini kan media-media sosial yang salah satunya podcast yang kita share melalui YouTube ya, dan kanal-kanal sosialisasi lainnya, semua platform media sosial. Nah, kalau ini bisa terdistribusi informasi ini dengan masyarakat cukup baik yang dilakukan oleh KPU, nanti juga pasti ada kerjasama dengan stakeholder ya, media dan sebagainya. Insya Allah mudah-mudahan KPU Kabupaten Waai Kanan ini bisa maksimal, masyarakat bisa berpartisipasi menggunakan hak suaranya di pemilu tahun 2024 ya. Kalau hubungan antar lembaga KPU Waai Kanan dari dulu juga baik, dan situasi politik di Waai Kanan ini kan awalnya saja biasanya orang memprediksi bahwa KPU Waai Kanan itu bukan KPU-nya, Waai Kanan itu pilkada pemilunya indeks kerawanannya misalnya grade-nya tinggi gitu. Tapi setelah dilaksanakan ya landai-landai saja, setelah hari itu ya selesai. Karena kedewasaan elit politik di Waai Kanan itu cukup besar dan kekeluargaan guyupnya ya. Jadi saling ewoh itu masih ada di Kabupaten Waai Kanan. Saling tokoh, saling perangkulan itu ya masih terjadi di Kabupaten Waai Kanan. Insya Allah mudah-mudahan situasi bisa berubah. Sekarang ini KPU-nya
dan nanti ad hocnya ini punya komitmen tadi memberlakukan peserta itu secara adil dan setara. Kita jaga integritas kita, komitmen kita agar pemilu maupun pilkada itu bisa terpercaya. Kalau orang sudah percaya sama kita, insya Allah mudah-mudahan peserta dan pemilih itu nyaman. Kalau mereka nyaman, maka mereka akan tenang. Kalau mereka tenang, insya Allah mudah-mudahan kita kerja juga bisa berjalan dengan baik. Seperti itu. Giliran dari Pak Refki ini untuk memberikan closing statement dan mengajak teman-teman pemilih untuk memfollow akun sosial media KPU Kanan. Ayo Pak. Oke, mungkin KPU ini untuk menyelesaikan melaksanakan pemilihan atau pemilu tidak bisa berjalan sendiri, maka silakan masyarakat dan teman-teman pemilih untuk selalu mengecek informasi di podcast KPU Kabupaten Waikanan serta media sosial KPU Kabupaten Waikanan dan informasi-informasinya bisa dilihat di website dan media sosial yang lain. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Jadi jangan lupa teman-teman untuk memfollow akun sosial media KPU Kanan ya. Terima kasih Bapak kehadirannya sebagai narasumber podcast Waikanan ini. Semoga apa yang sudah disampaikan dapat bermanfaat kepada teman-teman pemilih khususnya tentang kepemiluan. Baik teman-teman pemilih, sekian podcast dari KPU Kanan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.